Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bersama, kita jumpa di pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur di pagi hari ini kita ada dalam anugerah Tuhan, kita ada dalam kasih setianya Tuhan, khusus kita menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru, tahun 2024 ini. Sudah tentu kita menjadi pribadi, kita menjadi umat yang terus bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk terima kebenaran firman Tuhan, dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupan kami. Kami ada karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, kehidupan kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ayat ini yang kita baca, kita dengar sangat jelas yang berbicara tentang dua hal, yaitu kebencian dan kasih. Firman Tuhan mengatakan, atau ayat ini mengatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutup segala pelanggaran. Saudara, kedua hal ini adalah fakta-fakta yang kita lihat yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Ada yang saling membenci, tetapi ada juga yang saling mengasihi. Dunia ini kita melihat ada kebencian, tapi dunia ini juga kita melihat ada kasih, ada orang yang saling mengasihi, mengampuni, atau firman Allah katakan menutupi kesalahan. Saudara sekalian, kalau kita pelajari atau teliti tentang kebencian, adalah emosi yang sangat kuat, yang tidak terkontrol, dan akibatnya dari kebencian ini terjadi pertengkaran. Dan ini saudara sekalian sangat berbahaya jika kebencian menguasai hati manusia. Iblis datang menggunakan perasaan benci, perasaan tidak suka, perasaan dendam, dan target daripada iblis adalah kehancuran. Ketika sudah timbul satu pertengkaran, maka akan menuju pada kehancuran. Sedangkan kasih adalah suatu keadaan di mana adanya perasaan sayang. Nah, perasaan sayang ini mudah untuk mengampuni dan bebas dari perasaan benci. Namun bukan berarti kompromi dengan kesalahan saudara. Tetapi kata Alkitab, kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi dapat mengampuni, dapat menutupi, jadi tidak menggombar-gomborkan kesalahan, tidak membesar-besarkan kesalahan, tidak membesar-besarkan persoalan, tetapi Alkitab berkata menutupi. Artinya saudara sekalian, masalah yang besar dikecilkan, maka yang kecil diselesaikan, dihabiskan begitu. Itu yang dimaksud dengan menutupi pelanggaran.
atau kasih dapat melepaskan pengampunan dan membuang kebencian. Saudara sekalian, ini juga yang terjadi dalam Alkitab, yaitu terjadi kepada Kain dan Habel. Kain, dia menumbuhkan perasaan benci kepada Habel saudaranya. Akhirnya bukan hanya menimbulkan suatu pertengkaran, kata Alkitab, tetapi Kain dia membunuh Habel. Saudara sekalian, ketika itu kita bangun rasa benci. Rasa benci kita bangun, kita pelihara, kita terus tumbuhkan. Itu sangat mengancam di dalam kehidupan kita sendiri. Dan saudara terus dibawa oleh iblis untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tindakan-tindakan yang menuju kepada kehancuran. Alkitab mengajar kepada kita, atau Allah dalam firman yang mengajar pada kita agar kita mengasihi. Sebab Allah itu kasih. Kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita percaya kepada Allah sebab Allah itu kasih. Dan Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia atau kepada saudara sekalian. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada segenap manusia. Meskipun manusia tidak paham, tidak mengerti, namun Allah telah menyatakan, menunjukkan kasih-Nya kepada manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itu kasih yang luar biasa, kasih yang besar yang dari surga. Sebab dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itulah kasih Tuhan yang sangat mulia, yang Tuhan Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan manusia. Untuk itu sekalian, mari kita hidup dalam kasih, kita tidak hidup dalam kebencian. Ketika saudara ada dalam Tuhan, tetapi kita hidup terus dalam kebencian setiap hari, kita hidup dalam kebencian, itu akan menggerogoti kehidupan saudara, akan menurunkan imun saudara. Dan satu saat saudara ada dalam satu kelemahan yang sangat parah. Pada saatnya tertentu saudara hidup dalam ketidakberdayaan sangat parah. Kenapa? Saudara terus menumbuhkan apa yang disebut kebencian. Memelihara kebencian. Kebencian tidak perlu dipelihara, saudara sekalian. Tidak perlu ditumbuhkan di setiap hati-hati kita. Tapi biarlah kasih itu terus ditumbuhkan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, kita terus tumbuhkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Hukum kita melihat, hukum yang pertama adalah kita mengasihi kepada Allah. Hukum yang kedua kita mengasihi kepada manusia. Mari kita mengasihi. Alkitab mengajarkan kita tidak hidup dalam kebencian. Kalau saudara merasa orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita hidup di dalam kasih. Yang kita tumbuhkan adalah kita mengasihi. Itulah suatu hukum yang ada di dalam kehidupan kita, yang Allah ajarkan dalam kehidupan kita, bukan sebaliknya kita membenci dan membenci.
Mari kita hilangkan perasaan benci, kita tumbuhkan perasaan kasih. Maka di situ Allah akan mendatangkan berkat bagi saudara, berkat sukacita, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera. Tetapi kalau saudara hidup dalam kebencian, maka tidak ada sukacita, tidak damai sejahtera. Perasaan marah terus selalu ada. Perasaan marah, emosi terus menggerogoti hati saudara, kehidupan saudara. Mengapa? Saudara tidak keluar dari perasaan benci. Tapi kalau saudara keluar dari perasaan benci, saudara tumbuhkan rasa kasih, kasih sayang, perasaan kasih itu, maka damai sejahtera itu akan ada, akan tumbuh di setiap hati sanubari kita, saudara-saudara sekalian. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, situ berkata, Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepadamu, ini kata Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara sekalian, ini adalah ajaran Yesus. Ajaran Yesus kepada murid-murid, ajaran Yesus kepada gereja, ajaran Yesus kepada kita semua, kepada umatnya, kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Ada perintah baru. Kita tidak hidup dalam hukum Taurat lagi, mata ganti mata. Tapi hari ini dan seterusnya, sejak dari zaman Yesus datang dalam dunia dan sampai sekarang ini, pelajaran ini terus diberitakan, terus diajarkan, bahwa kita harus saling mengasihi. Amin, saudara sekalian. Mari kita menjadi umat yang terus mengasihi, terus mengasihi. Yohanes 15 ayat 17, Yohanes 15 ayat 17, ini perintahku kepadamu. Jadi keharusan ya, kasihilah seorang akan yang lain. Sudah sekalian, konteks kita sebagai orang percaya adalah mengasihi, bukan untuk membenci. Konteks kita sebagai orang percaya adalah untuk melayani, bukan untuk memusuhi. Ini konteks kita. Allah tidak memberikan konteks untuk kita membenci sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai gereja. Tapi kita diajar untuk mengasihi. Itulah konteks kita ada dalam dunia ini, selama Allah izinkan kita ada dalam dunia ini. Saudara sekalian, memang iblis bekerja di akhir zaman ini. Dia membuat dalam keluarga saling membenci. Dia membuat suami istri saling membenci. Dia membuat anak dan orang tua saling membenci. Sahabat-sahabat saling membenci. Tapi itulah target-target kuasa kegelapan. Tapi kita berusaha, kita mendengar apa kata firman Tuhan, perintah yang baru yang Yesus ajarkan. Sejak Yesus ada dalam dunia ini, Dia mengajarkan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu kamu saling mengasihi. Saudara sekalian, tahun 2024 ini, kita sudah berada di tahun baru ini. Kiranya firman Tuhan terus akan mengubah kehidupan kita. Ketika kita diubah oleh kekuatan firman Tuhan, kita izinkan firman Tuhan mengubah hati kita, kehidupan kita, konsep kita berpikir. Kita datang pada konsep Allah, konsep mengasihi. Kita tinggal konsep membenci, tetapi kita datang pada konsep kebenaran, yaitu mengasihi. Berkat-berkat yang Allah alirkan bagi saudara, berkat-berkat di mana ada cara Tuhan, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi saudara. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini yang mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan mereka. Kasih Tuhan terus memulihkan kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tahun yang baru ada berkat yang baru, cara Tuhan yang baru Allah akan kerjakan bagi setiap umat-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan. Kami bersyukur, kami sudah terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin.